Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai transformasi Z dan aplikasinya. Pertama yaitu definisi transformasi Z. Suatu transformasi yang mengubah sinyal waktu diskrit ke dalam bentuk kompleks dalam domain frekuensi untuk menyelesaikan persamaan beda atau difference equation. Transformasi Z dari suatu urutan Xn berlaku untuk semua n, didefinisikan sebagai Xz sigma tak terhingga sampai n sama dengan minus tak terhingga Xn Z pangkat minus n, di mana Z adalah suatu variabel bilangan kompleks. Yang kedua yaitu region of convergence. Transformasi Z adalah suatu direct hingga sehingga mungkin divergen untuk beberapa nilai Z. Transformasi Z hanya didefinisikan untuk suatu daerah yang hasil transformasinya adalah terhingga, diberi nama region of convergence. Region of convergence atau ROC dari transformasi Z berbentuk R1 lebih kecil di mana nilai mutlak Z lebih kecil dari R2, di mana nilai mutlak Z sama dengan R, dengan batas R1 dan R2 adalah tergantung pada sinyal yang ditransformasikan. Selanjutnya itu tabel transformasi Z, yang dimana pada tabel tersebut dapat kita lihat yang telah dilampirkan dalam video. Selanjutnya yaitu sifat transformasi Z. Yang pertama yaitu linearitas. Jika X1n di mana Z memenuhi X1Z dan X2n di mana Z memenuhi X2Z, maka A1 X1n ditambah A2 X2n di mana Z memenuhi A1 X1Z ditambah A2 X2Z dan AI-nya merupakan konstan. Yang kedua yaitu time. Jika Xn di mana Z memenuhi Xz, maka Xn kurang K di mana Z memenuhi Z pangkat minus K Xz, yaitu ROC-nya sama. Yang ketiga yaitu konvolus. Jika A1n di mana Z memenuhi X1Z dan X2n di mana Z memenuhi X2Z, maka X1n dikali X2n di mana Z memenuhi X1Z dikali X2Z. ROC-nya adalah irisan dari X1n dan X2n. Selanjutnya yaitu contoh soal sifat linearitas. Tentukan transformasi Z dari sinyal Xn 3 kali 2 pangkat n kurang 4 kali 3 pangkat n UN. Penyelesaiannya yaitu X1n sama dengan 2 pangkat n UN. Didapatkan transformasi Z dengan melihat tabel fungsi transformasi Z X1Z sama dengan 1 per 1 dikurang 2Z pangkat minus 1 ROC, di mana nilai mutlak Z lebih besar dari 2. X2n sama dengan 3 pangkat n UN. Didapatkan transformasi Z dengan melihat tabel fungsi transformasi Z X2Z sama dengan 1 per 1 kurang 3Z pangkat minus 1 ROC, di mana nilai mutlak Z lebih besar dari 3. Jadi, nilai Xn sama dengan 3 kali 2 pangkat n dikurang 4 kali 3 pangkat n UN, di mana Xz sama dengan 1 per 1 dikurang 2 Z pangkat minus 1 ditambah 1 per 1 kurang 3Z pangkat minus 1. Hasilnya yaitu minus 1 dikurang Z pangkat minus 1 per 1 dikurang Z pangkat minus 1 ditambah 6Z pangkat minus 2. Dan ROC-nya yaitu nilai mutlak Z lebih besar dari 2 dikali nilai mutlak Z lebih besar dari 3. Dan merupakan hasilnya yaitu nilai mutlak Z lebih besar dari 3. Kemudian yaitu contoh soal sifat time shifting, yaitu tentukan transformasi Z dari sinyal Xn sama dengan U dalam kurung n dikurang 3. Penyelesaiannya yaitu X1n sama dengan UN, di mana X1Z sama dengan 1 per 1 kurang Z pangkat minus 1, dan ROC-nya merupakan nilai mutlak Z lebih besar dari 1. Dan Xn sama dengan U dalam kurung n kurang 3, di mana Xz sama dengan Z pangkat minus 3, X1Z sama dengan Z pangkat minus 3, dibagi 1 dikurang Z pangkat minus 1, dan ROC-nya merupakan nilai mutlak Z lebih besar dari 1. Selanjutnya yaitu contoh soal sifat konvolusi, yaitu tentukan konvolusi antara X1n sama dengan dalam kurung
1 min 2 dan 1. Dan X2N sama dengan 1 sampai 0 lebih kecil sama dengan N, dan N lebih kecil sama dengan 5. Dan nilai 0 merupakan lainnya. Penyelesaiannya yaitu X1Z sama dengan 1 dikurang 2Z pangkat minus 1 ditambah Z pangkat minus 2. X2Z sama dengan 1 ditambah Z pangkat minus 1 ditambah Z pangkat minus 2 sampai Z pangkat minus 5. Dan XZ sama dengan X1N dikali X2N, yang dimana nilai X1N yaitu 1 dikurang 2Z pangkat minus 1 ditambah Z pangkat minus 2. Kemudian dikali dari nilai X2N yaitu 1 ditambah Z pangkat minus 1 tambah Z pangkat minus 2 sampai ditambah Z pangkat minus 5. Kemudian hasilnya yaitu 1 dikurang Z pangkat minus 1 dikurang Z pangkat minus 6 dan ditambah Z pangkat minus 7. Jadi nilai dari XZ adalah 1 dikurang Z pangkat minus 1 dikurang Z pangkat minus 6 ditambah Z pangkat minus 7. Maka Xn sama dengan 1 min 1 0 0 0 0 minus 1 dan 1. Kemudian yaitu inverse transformasi Z yang dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu metode pembagian langsung. Jika XZ adalah transformasi Z dari XK, maka inverse transformasi Z dapat diperoleh dengan cara mengubah XZ ke dalam bentuk Z pangkat minus 1 melalui pembagian langsung dan penyebut. Kemudian yang kedua yaitu metode pembagian parsial. Jika XZ adalah transformasi dari XK, maka inverse transformasi Z dapat diperoleh dengan cara mengubah XZ ke dalam bentuk pecahan parsial. Dan yang terakhir yaitu aplikasi transformasi Z. Transformasi Z digunakan untuk menganalisis data yang pengolahannya menggunakan komputer. Ada beberapa bentuk transformasi Z yang dapat diaplikasikan dalam bentuk yang pertama grafik, kedua vektor, dan ketiga polinomial. Transformasi Z juga dapat digunakan untuk menyelesaikan sebuah persamaan diferensial. Perhitungan dengan transformasi Z dapat menggunakan hitung manual dan juga menggunakan MATLAB.